Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit kepada pemirsa bahwa stunting ini adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendek atau perkembangan atau pertumbuhan saja yang terganggu, tapi ada faktor lain. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit apa yang Bapak ketahui tentang stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mei Syahara. Hari ini kita akan membahas obrolan seputar Kabupaten Lahat. Jadi untuk informasi, ini adalah acara pertama yang tentunya nanti narasumber kita adalah orang pertama juga di Kabupaten Lahat. Masalah yang akan kita bahas pada hari ini adalah masalah yang sangat hits saat ini, yaitu tentang stunting. Mungkin pemirsa penasaran stunting itu apa, bagaimana di Lahat stunting itu datanya. Hari ini kita akan berbincang dengan ngobrol santai dengan Bapak PJ Bupati, Bapak Muhammad Farid SSTP MSI. Saya akan sampaikan sedikit tentang stunting. Apa sih itu stunting? Kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu akibat masalah yang kronis atau yang sudah lama. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba seorang anak kita sebut dengan stunting. Terus masalah faktor lain bisa dari adanya penyakit-penyakit yang menyertai dari anak tersebut. Jadi nggak bisa kita langsung nyebut pertumbuhannya terganggu, perkembangannya terganggu, anak-anak yang pendek itu langsung kita cap sebagai stunting. Karena ada banyak sekali faktor yang mendasarinya. Berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2018, Lahat di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan peringkat 1 dengan data stunting tertinggi. Nah, pada penilaian yang terbaru, hasil dari SKI, kita mendapat ranking 1 juga, tapi dengan penurunan. Jadi kita berhasil melakukan penurunan stunting yang awalnya 48,1% menjadi 7,8%. Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi, kita hadirkan narasumber kita, Bapak PJ Bupati, Bapak Muhammad Farid SSTP MSI. Oke, baik Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Oke, jadi ini kita bahas masalah yang sangat sensitif Pak ya, karena masalah ini bukan hanya tanggung jawab dari kesehatan, tapi juga tanggung jawab dari berbagai sektor. Ya Pak ya, oke. Jadi mungkin teman-teman semuanya bisa diketahui kalau Bapak PJ Bupati ini baru menjabat di Lahat sekira-kira 5 bulan Pak ya. Oke, selamat datang di Lahat Bapak. Terima kasih, selamat mengabdi. Oke. Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit kepada pemirsa bahwa stunting ini adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendek atau perkembangan atau pertumbuhan saja yang terganggu, tapi ada faktor lain. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit apa yang Bapak ketahui tentang stunting. Baik, terima kasih Bu Dokter Mei atas waktu dan kesempatannya diberikan kepada saya. Alhamdulillah syukur tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter Mei bahwasanya Lahat saat ini menduduki peringkat 1 penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan, di mana 5 tahun terdahulu, tahun 2018, Lahat mencapai 48,1%. Dan saat ini di tahun 2023 berdasarkan hasil SSGI, Lahat menduduki peringkat 1 seprovinsi Sumatera Selatan dengan capaian 7,81%. Nah, ini capaian atau torehan yang sangat luar biasa buat masyarakat Kabupaten Lahat, di mana bukti nyata bahwasanya antara stakeholder elemen di Kabupaten Lahat, baik dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Lahat, itu bersatu padu, bersinergitas yang sungguh luar biasa, sehingga bisa mengontrol dan juga menurunkan laju stunting di Kabupaten Lahat. Nah,
Kalau kita berbicara masalah stunting, tadi Bu Dr. Mei sudah menyampaikan, bukan masalah tinggi atau pendek dan juga gizi perkembangan atau pertumbuhan si anak, tetapi juga ini menyangkut terhadap perkembangan pertumbuhan keseluruhan organ tubuh si anak. Contoh misalnya dari sisi kecerdasan. Untuk memajukan Kabupaten Lahat, kita butuh generasi muda, anak-anak Kabupaten Lahat yang berkualitas. Oleh karena itu, pertumbuhan gizi, perkembangan otak si anak, itu memang menjadi prioritas kita untuk menjadikan Lahat ke depan, itu dipimpin oleh generasi-generasi yang gemilang. Oleh karena itu, ini menyangkut keseluruhan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang kita pantau melalui survei dari kesehatan, yaitu SSGI, Survei Status Gizi Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, prestasi yang kita capai oleh pemerintah Kabupaten Lahat pada saat ini adalah prestasi keseluruhan stakeholder di Kabupaten Lahat. Pada kesempatan ini sangat baik buat kita nantinya ke depan bisa zero stunting. Nah, ini harapan kita bersama. Sehingga stunting di Kabupaten Lahat itu bisa zero, ke depannya tidak ada lagi anak yang stunting, dan ini bukan tidak bisa, pasti bisa. Karena semuanya bisa terukur. By name, by address-nya ada. Jadi pertumbuhan perkembangan anak di dalam suatu wilayah, katakanlah wilayah desa, kecamatan, itu bisa terpantau perkembangannya setiap hari. Karena pada saat ini program-program pemerintah yang sudah kita lakukan itu sudah menyentuh kepada kerja nyata, action yang bisa terlihat. Contoh misalnya baru-baru kemarin kita sudah mencanangkan program Ayah Bunda Stunting, di mana seluruh OPD dan juga Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Ketua Pengadilan Negeri, Pak Kajari, sampai jajaran di level desa, kelurahan, kecamatan. Ini kita canangkan sebagai Ayah Bunda Stunting. Nah, oleh karena itu, dengan adanya monitoring evaluasi yang menyeluruh ini, harapan kita, kita bisa memantau, memonitoring perkembangan gizi pertumbuhan si anak ini. Oke, jadi sangat luas sekali Pak ya, peran luas. serta dari masyarakat, dari OPD, dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Lahat. Nah, tadi sebenarnya Bapak udah sebut sedikit tentang Bapak Bunda Asuh untuk anak stunting. Bisa mungkin Bapak ceritakan, karena kan kita tadi ada banyak sekali sektor yang mempengaruhi keberhasilan dari penurunan angka stunting ini. Mungkin bisa dimulai dari sektor kesehatan, apa saja inovasi dan program yang bisa membantu penurunan stunting ini? Alhamdulillah syukur dengan adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap stunting di seluruh OPD, ini menambah tingkat ketajaman program kegiatan di masing-masing OPD. Saya sering sampaikan kepada seluruh OPD, dalam melaksanakan tugas fungsi kita yang paling utama adalah bukan hanya mengerjakan rutinitas, bukan hanya sebatas rutinitas, tapi datang ke kantor menyongsong dari program kegiatan yang ada diamanatkan ke kita. Contoh misalnya dari Dinas Kesehatan. Nah, ini leading sektor, salah satunya Dinas Kesehatan untuk menekan laju stunting. Dari Dinas Kesehatan memiliki ruang lingkup yang cukup vital untuk menekan lajunya stunting. Contoh misalnya memantau bagaimana tenaga medis yang ada di lapangan dari puskesmas, terus juga keberlangsungan posyandu, dan lain sebagainya, sehingga memastikan bahwasanya program kegiatan itu berjalan dengan baik, tidak ada kendala, dan berkelanjutan. Nah, tinggal bagaimana mengevaluasi, memonitoringnya.
Dan juga saya sampaikan kepada teman-teman di OPD, kita harus biasakan plan, do, check. Rencanakan, laksanakan, dan kita evaluasi secara terus-menerus. Sehingga data by name, by address yang ada di kelurahan, desa, bahkan kecamatan itu bisa terpantau secara berkelanjutan. Apabila ada kendala di lapangan, segera lakukan pencegahan, segera lakukan penyelesaian permasalahan. Jadi tidak ada permasalahan yang ditunda-tunda, tidak ada permasalahan yang berlarut-larut, sehingga masalah di depan mata kita itu bisa kita selesaikan. Asalkan pertama kita fokus dan tajam terhadap program kegiatan yang ada. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini banyak program OPD yang sudah dilakukan. Contoh misalnya Dinas Perikanan yang mana membuat inovasi ikan frozen dan budidaya ikan dalam ember, misalnya seperti itu. Dan juga Dinas Pertanian Hortikultura dalam memberikan beras fortifikasi zinc dan penyebaran bibit sayur misalnya. Kemarin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencanangkan program Ayah Bunda Stunting seperti itu. Dan juga ada di Dinas DPMD ya, yaitu mengadakan rumah desa sehat, rembuk tingkat desa, hingga pemenuhan sarana dan prasarana di Posyandu. Banyak kegiatan yang dicanangkan juga dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yaitu gerakan serentak menanam cabai di perkarangan rumah, perkantoran, sekolah gitu ya. Sehingga ini juga dalam rangka kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Nah, program-program yang seperti ini sepertinya ringan ya, tapi ini memiliki daya gedor yang sangat besar apabila ini dilakukan secara serentak. Nah, Bapak Gubernur kemarin sudah mencanangkan kegiatan gerakan menanam cabai secara serentak seprovinsi Sumatera Selatan. Dan juga kita memberikan bantuan sanitasi kepada masyarakat. Ini juga dicanangkan secara serentak di Sumatera Selatan oleh Bapak Gubernur, dan selanjutnya juga ada gerakan rehabilitasi perumahan yang kurang layak gitu ya. Ini juga kita lakukan. Jadi secara serentak, secara masif kita berikan sentuhan-sentuhan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Lahat untuk bisa tumbuh dan berkembang mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Karena kalau bicara masalah stunting, Bu Dr. May, ini tidak terlepas dari peran serta dari keluarga itu sendiri. Kalau keluarga itu sudah mandiri dari segi kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi, insya Allah saya yakin dalam mengatasi permasalahan stunting ini bisa disegerakan menuju zero stunting. Nah, ini yang menjadi fokus kita, bagaimana menjadikan keluarga-keluarga di Kabupaten Lahat ini bisa mandiri, bisa berkembang, dan juga tentunya pemahaman mereka terhadap stunting itu juga ditingkatkan. Jadi Bapak tadi sebut banyak sekali kalau misalnya data stunting kalau bisa sampai zero Pak ya, Ya, sampai zero nol. stunting. Jadi kalau di Dinas Kesehatan kita ada yang namanya Gaspol, Gerakan Atasi Stunting sampai nol. Jadi kalau bisa stunting ini yang awalnya kita datanya sangat banyak dalam 3-5 tahun dengan seluruh program dan inovasi yang tadi sudah Bapak sebutkan, datanya turunnya sangat jauh. Betul. Dari 48 jadi hanya tinggal 7,8 angkanya. Oke. Jadi mungkin tadi sudah banyak sekali yang sudah Bapak PJ Bupati sebutkan, mulai dari sektor kesehatan, sektor selain di kesehatan ada di perikanan, ada di DPMD, ada di BKKBN, terus dari kesehatan juga dari paling terkecil dari Posyandu Pak ya, sampai ke dinas kesehatannya pun berperan untuk menurunkan angka stunting ini. Oke, mungkin yang terakhir Pak, pendapat Bapak tentang kinerja yang telah kita lakukan yang akhirnya mempercepat penurunan stunting ini berhasil dari angka yang sangat tinggi menjadi 7,8. Terus mungkin bisa sarannya untuk semua stakeholder yang ada di Kabupaten Lahat bagaimana cara mempertahankan angka tersebut agar jangan sampai naik lagi. Ya, jadi kembali lagi yang paling penting
adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi pemahaman terhadap rumah tangga, keluarga kecil yang ada di Kabupaten Lahat. Sosialisasi ini menyeluruh kepada seluruh desa, kecamatan, tentunya dengan adanya tingkat pemahaman yang tinggi terhadap pencegahan stunting, ini bisa menekan lajunya stunting yang ada di Kabupaten Lahat. Setelah ada pemahaman, tentunya antara pemerintah dan juga masyarakat itu harus ada konstelasi, korelasi program kegiatan yang nyambung. Jadi ada jembatan yang memang harus nyambung antara program pemerintah kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah itu tidak nyambung dalam pelaksanaan program kegiatannya. Contoh, katakanlah pemerintah ingin mengentaskan stunting melalui kegiatan pemberian sosialisasi terkait bagaimana asupan gizi yang baik yang harus dikonsumsi oleh si anak. Tetapi dari masyarakatnya tidak mempedulikan itu. Sehingga kita sudah berkoar-koar menyampaikan sosialisasi, tapi dari sisi masyarakatnya juga tidak memiliki pemahaman, sehingga ini tidak sinkron. Nah, pemerintah pusat, kemarin Pak Jokowi menyampaikan dalam musyawarah di Jakarta, program-program pemerintah itu harus sinkron. Jadi jangan hanya membangun jembatannya aja, tapi nggak ada jalannya. Jangan hanya membangun sekolah, tapi tidak ada akses transportasinya. Membangun suatu irigasi, membangun waduk yang besar, tapi irigasi menuju sawahnya tidak dibangun oleh program yang yang tidak selaras dengan induknya. Jadi antara stakeholder yang ada itu harus selaras. Jadi menurut saya, teman-teman semua, kita di pemerintah Kabupaten Lahat harus berpikir bagaimana program kegiatan itu harus nyambung, sinkronis, sehingga antara stakeholder, pemerintah, swasta, BUMD, dan lain sebagainya, bersama masyarakat yang memiliki pemahaman yang tinggi, ini selaras. Oleh karena itu, sangat penting ke depan, salah satu modal utama pembangunan di pemerintah Kabupaten Lahat ini adalah bagaimana sumber daya manusia yang unggul, memiliki kompetensi yang tinggi, sehingga antara masyarakat dan pemerintah, stakeholder yang lainnya itu bisa bersinergi bersama-sama, memiliki pemahaman yang sama, memiliki semangat gotong royong yang sama. Jadi tidak ada ketidakselarasan yang muncul, sehingga kita bisa rangkul semua, kita bisa arahkan secara bersama. Kita punya uang besar, kita punya potensi yang besar, tetapi arah dan tujuannya tidak selaras, tidak seia sekata gitu ya. Dalam rumah tangga aja misalnya, antara ayah dan bunda tidak memiliki keselarasan, yang ayah hanya ingin misalnya melakukan kegiatan A dan bunda melakukan kegiatan B, ini tidak selaras. Nah, oleh itu harapan kita bersama melalui forum yang baik ini, kita mengajak kepada seluruh elemen stakeholder di Kabupaten Lahat, ayo sama-sama kita selaraskan seluruh program kegiatan, kita sinkronisasikan semua program kegiatan sehingga berdampak yang luas dan memiliki efek yang besar terhadap pembangunan pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya pencegahan dan penurunan angka stunting menuju zero stunting. Ya, oke. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Jadi tadi Pak ya, harus sama dulu persepsinya, kolaborasi dari masyarakat dan stakeholder pemerintah, semuanya harus sama-sama. Jadi nggak boleh masyarakat jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, karena semua itu akan percuma, Pak ya. Pentingnya kita sosialisasi. Nah, hari ini kita melakukan salah satu namanya sosialisasi. Sosialisasi tidak boleh terhenti karena sesuatu lain hal, kita harus terus jalan. Ya, kita harus tetap jalan, keep moving, maju terus, keep forward, tanpa ragu-ragu. Kita memanfaatkan
seluruh sumber daya potensi yang ada di Kabupaten Lahat. Baiklah Bapak, mungkin itu saja perbincangan kita, obrolan seputar Kabupaten Lahat yang dilakukan perdana ini sangat luar biasa. Banyak sekali informasi yang didapatkan untuk masyarakat, untuk semua yang menonton. Dan tadi jangan lupa kita ada gaspol Pak, Gaspol. tangannya kayak gini. Gerakan atasi stunting sampai nol. Sampai nol. Ya, walaupun 5 ini 0. Ya, sama-sama Pak ya. Ya. Dari sini dulu. Gaspol, gerakan atasi stunting sampai nol. Oke, terima kasih Bapak untuk Sama-sama. waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan acara ini akan terus berlangsung sampai seterusnya dengan narasumber-narasumber yang lebih baik, dengan narasumber-narasumber yang bisa mensosialisasikan permasalahan-permasalahan kita di Kabupaten Lahat. Baiklah, saya Dr. Meisya Hara sebagai pemandu acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegah stunting itu penting. Dengan gaspol, gerakan atasi stunting sampai nol. Lahat sehat, berfaedah, bermartabat.